Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Bang Tutorial. Nah, di tangan saya ini sudah ada satu buah smartphone terbaru dari OVO, yaitu adalah OVO Reno4, yang beberapa hari yang lalu ini baru saja rilis di Indonesia. Ya mungkin teman-teman sudah ada yang pernah nonton video pembahasannya di channel review yang lain. Jadi biar kita agak sedikit berbeda, mungkin kita nggak akan bahas bagian umumnya ini terlalu jauh ya. Jadi nanti saya akan nilai juga smartphone ini dari pandangan saya sebagai konten kreator. Nah, jadi nanti kita akan coba cek gimana sih performa smartphone ini, misalnya nanti untuk merekam video hingga nanti review hasil videonya. Oke, yang pertama di sini kita lihat dari sisi desainnya dulu lah ya. Nah, si OVO Reno4 ini memiliki dua buah pilihan warna. Yang pertama yaitu adalah Space Black dan yang kedua yaitu adalah Galactic Blue seperti yang saya pegang sekarang. Nah, bodi belakang ini juga sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 dan dikasih finishing frosted alias matte yang menurut saya ini akan membuat smartphone ini terlihat lebih cakep dan tentunya tidak akan gampang meninggalkan bekas sidik jari. Nah, bagian belakangnya ini juga sudah terdapat 4 buah kamera yang agak sedikit menonjol, dan menurut saya untuk desain peletakan kamera seperti ini kelihatannya lagi ngetrend di 2020. Untuk bagian samping dia di sini dikasih bahan chrome, dan kalau boleh jujur saya sebenarnya agak kurang suka dengan bahan seperti ini karena biasanya itu akan gampang gores gitu ya dan gampang terkelupas juga. Oke, untuk bagian depannya si OVO Reno4 ini memiliki ukuran layar yaitu sebesar 6,5 inch dengan resolusi Full HD+ dan sudah menggunakan panel AMOLED yang pastinya ini akan sangat nyaman jika dipakai untuk editing maupun preview hasil video kalian. Nah, di bagian depannya juga terdapat dua buah ponsel di mana ada satu buah lensa untuk selfie dan satu buah lensa ini untuk sensor gerakan tangan. Ini cukup menarik karena di OVO Reno4 ini ada sebuah fitur namanya adalah Air Gesture. Nah, dengan fitur ini kalian bisa scroll layar HP kalian tanpa perlu menyentuh layar tersebut. Ya mungkin akan berguna buat teman-teman yang males nge-scroll atau mungkin tangan kalian lagi kotor misalnya, atau mungkin kalian pengen terlihat keren aja gitu. Tapi fitur ini hanya bisa dipakai untuk nge-scroll, jadi kalau misalkan kalian pengen ngeklik ya ujung-ujungnya ya harus nyentuh bagian layarnya lagi. Terus juga untuk fitur ini juga nggak support di semua aplikasi. Untuk sementara ini hanya support ya atau bisa digunakan di aplikasi misalnya seperti YouTube, Instagram, dan Facebook saja. Nah, si OVO Reno4 ini sudah menggunakan sistem ColorOS 7.2 dengan basis Android 10. Nah, banyak banget fitur menarik yang ada pada ColorOS 7.2 ini. Salah satunya yang saya suka yaitu adalah OVO Lab. Nah, jadi dengan fitur ini kalian bisa custom ringtone kalian sesuai mood yang kalian inginkan. Misalnya sedih ataupun santai, terus temponya juga bisa kalian atur mau cepat ataupun lambat dengan cara cukup geser aja bagian lingkaran pada aplikasinya. Terus ada juga fitur Decision Spanner, yaitu adalah sebuah fitur yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan yang mungkin akan berguna buat teman yang sedang bingung kira-kira apa yang mau kalian lakukan selanjutnya. OVO Reno4 ini juga memiliki sebuah fitur namanya adalah Show for Power Saving Mode, yaitu adalah sebuah fitur yang bisa dipakai untuk menghemat baterai kalian. Ya, misalnya untuk pemakaian WhatsApp kurang lebih sekitar 2 jam, saya biasanya hanya menghabiskan baterai sekitar 5-6% saja. Walaupun kekurangannya, performa HP kita nanti akan diturunkan dan kita hanya bisa menggunakan 6 buah aplikasi saja di mode ini. Terus ada juga sebuah fitur namanya Smart Spying Prevention. Nah, fitur ini akan berguna untuk menyembunyikan notifikasi dari orang yang ada di samping kita. Nah, jadi contohnya ketika ada orang yang mencoba melihat HP kita, maka notifikasi yang muncul itu akan otomatis disembunyikan. Jadi kalian gak usah khawatir lagi dengan teman kalian yang suka kepoin atau ngintip isi chat dari HP kalian ini. Nah, satu lagi yang menarik, ada sebuah fitur namanya Quick Return Bubble. Nah, itu adalah sebuah fitur floating bubble yang bisa menampilkan notifikasi penting dari sebuah aplikasi. Nah, misalnya saat teman-teman sedang bermain PUBG Mobile ya contohnya. Nah, jadi ketika kalian sedang menunggu permainan dimulai, kalian nanti bisa balik dulu ke aplikasi yang lain. Nanti dia akan otomatis muncul sebuah floating bubble yang menampilkan informasi waktu mulai dari PUBG tadi. Walaupun sementara game yang support dengan fitur ini masih terbatas, yaitu ada PUBG Mobile, PUBG Lite, Mobile Legends, dan AoV saja. Oke, selanjutnya di sini kita bahas dari speknya ya. Nah, untuk OVO Reno4 ini memiliki prosesor Snapdragon 720G, RAM 8GB, dan internal 128GB. Untuk bermain game, pastinya ini sudah sangat lancar. Contohnya aja game PUBG Mobile. Saya coba atur di settingan Smooth Ultra yang biasanya saya pakai di sini, untuk performanya sangat lancar sekali.
Oh ya, Oppo Reno4 ini memiliki baterai berkapasitas 4015 mAh dan yang menarik dia sudah support fast charging VOOC 4.0 dengan power sebesar 30 watt. Nah, jadi dengan power sebesar ini dia mampu ngecas HP ini dari 0 sampai 100%. Memakan waktu kurang lebih 1 jam saja, bahkan kurang biasanya kalau HP-nya ini dalam keadaan mati. Lanjut ke bagian kamera. Nah, si Oppo Reno4 ini memiliki 4 buah kamera di bagian belakangnya yang masing-masing ada lensa utama beresolusi 48 megapiksel, lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel, terus ada lensa makro dan satu lagi lensa mono alias portrait. Untuk bagian depannya di sini ada terdapat satu buah lensa selfie dan satu buah lensa untuk sensor gerakan tangan. Untuk hasil jepretan menurut saya nggak usah diragukan lagi karena dari dulu Oppo menurut saya untuk hasilnya memang udah bagus gitu. Jadi di sini kontras dan dynamic range dari hasil fotonya udah sangat pas. Nah, untuk teman-teman yang suka foto-foto dengan efek bokeh, kalian tinggal aktifin aja mode portrait-nya, maka hasil foto kalian nanti akan ada efek bokeh-bokehnya. Nah, yang menarik ternyata efek bokehnya ini juga bisa dipakai untuk video ya. Nah, untuk perekaman video menurut saya sudah sangat bagus buat teman-teman yang suka bikin video menggunakan HP. Apalagi si Oppo Reno4 ini sudah mampu merekam video hingga 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Dan dia juga sudah punya fitur namanya adalah Ultra Steady sehingga nanti hasil rekaman video kalian akan lebih stabil tentunya. Terus kita juga bisa merekam video slow motion hingga 960 fps. Walaupun yang saya kurang suka, kita hanya mampu mengambil video slow motion yang cukup singkat ketika menggunakan fitur slow motion ini. Selain itu, ada beberapa fitur menarik lagi dari preset warna pada kamera Oppo Reno4 ini. Yang pertama yaitu retensi warna portrait. Nah, preset ini bisa dipakai untuk mengambil gambar, tetapi hanya kalian saja yang berwarna, sedangkan backgroundnya nanti akan berubah menjadi hitam putih. Selain itu ada beberapa preset lain lagi seperti kita bisa mengambil salah satu warna RGB pada video kita. Nah, contohnya sekarang saya hanya menampilkan warna merah saja pada video ini, maka nanti warna yang lain itu akan berubah menjadi hitam putih. Oke, sekarang saya hanya mengambil warna biru pada video saya. Dan selanjutnya saya hanya mengambil warna hijau dari video ini. Oke, kesimpulannya Oppo Reno4 ini menurut saya sudah sangat cocok jika semisal teman-teman cari HP yang enak dipakai untuk pembuatan konten hanya menggunakan HP saja. Kameranya juga sudah sangat jernih dan ada fitur Ultra Steady-nya yang membuat hasil rekaman video kalian nanti jadi lebih stabil. Jadi buat teman-teman yang sedang cari smartphone dengan spek dan kamera yang seimbang, artinya speknya oke, kameranya juga oke, dan nyaman untuk dipakai sehari-hari karena bodinya ini juga sudah cukup ringan. Saya merekomendasikan kalian memilih Oppo Reno4 ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini dan terima kasih juga kepada Oppo yang telah mensponsori video kali ini. Kalau begitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.